Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Alika Mulyadi dari 121 dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktik Bahasa Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Dan saya akan membawakan cerita pendek karyanya Ziki Zaza Sofina Zabriskie dari bukunya Kapan Nanti dengan judul Kabaret. Enjoy! Dari antara perpohonan tinggi di hutan gelap, wanita kecil berkulit pucat akan muncul dengan topengnya yang terbuat dari kertas dan berbentuk kelinci bulan. Gaun putihnya tipis dan terhempas-hempas di belakang lututnya, dan dia berjalan menginjak-injak daun jatuh dengan kaki yang telanjang. Daun yang lembab dan tanah yang basah bercampur, tapi tidak pernah menodai kakinya. Dia tetap begitu saja, putih, kecil, mengawasi dari balik batang-batang pohon. Setiap hari Rabu, dia akan berjalan ke mulut hutan, dan dari balik topengnya, memandangi kami yang melarikan diri dari sekolah. Hari Rabu adalah hari yang tidak menyenangkan. Daripada menghabiskan waktu bersungguh-sungguh di dalam kelas, kami memilih berjongkok dan membuat bola-bola dari tanah basah, dan dia ada di sana. Kami berlarian mengejar pencuri celana dalam, dia ada di sana. Kami makan buni-buni hasil kebun bapak sebelah, dia ada di sana. Putih, kecil, mengawas dari balik batang-batang pohon. Kami pernah bertanya kepada mama, apakah ada rumah di tengah hutan dan mengapa anaknya tidak pernah meninggalkan barisan-barisan pohon? Mama tidak mau menjawab karena ikan peda di penggorengannya terlanjur mutung. Dia mengomel dan mengulang masakannya untuk malam itu. Sehabis mandi dan sebelum azan maghrib, kami akan bergerombol di jendela kamar. Pintu pinknya kami buka lebar-lebar dan masing-masing dari kami bisa menjejalkan separuh muka kami keluar. Kalau kami ulurkan tangan ke bawah, daun sirih yang merambati dinding rumah kami bisa dicabuti dan kami bisa diberi hadiah senyuman oleh mama. Masing-masing dari kami ambil 3 lembar. Di antara bantal kami, kemudian akan ada 9 lembar daun sirih. 9 daun sirih sama dengan 1 senyuman mama. Hanya itu yang diketahui kami. Anak-anak yang selalu lari dari sekolah setiap Rabu pagi. Dia ada di sana, seperti hari sebelumnya, seperti hari sebelumnya. Di kakinya ada rakun, mengendus-ngendus, lalu menyadari 3 kepala melayang di jendela dan kabur lagi ke dalam hutan. Rakun menerjang tembus kaki si topeng kelinci ketika dia kabur. "Yuk," kata salah satu dari kami, entah yang mana, sudah seumur hidup bersama hingga tidak bisa lagi kami membedakan tubuh mana yang bergerak. Begitu saja, kami setuju pada satu otak dan pelan-pelan merayap keluar dari kamar dan menuju dunia luar. Kaki-kaki kami sama seperti dia, juga telanjang dan menginjak daun dan tanah lembab. Kalau kami kembali ke rumah, pastilah kaki-kaki itu kotor dan kotorannya akan bisa dibaca oleh lantai dan tikar. Tapi di luar sini, kami sama bersihnya dengan bebatuan, dengan perpohonan, dengan daun sirih, dan rakun dan wanita pucat bertopeng kelinci bulan. Dia menunggu kami di balik pohon. Ketika kami dekat, dia mengangguk. Kakinya melompat-lompat kecil dan tangannya menepuk pelan. Dia senang. Dia sudah menunggu kami, dia menunggu siapa saja. Sambil berjalan ke perut hutan, dia bercerita tentang topengnya. Dia buat sendiri dari kertas dan air hujan. Dia bentuk hingga moncongnya maju, bola baterainya besar, dan ujung jahinya mencuat. Dia adalah kelinci bulan. Dia berjalan di atas dataran tidak rata yang tidak menampakkan luka. Terang dan tak ada yang menyadari redupnya. Layang-layang tak tersentuh tapi tetap menanggung hantaman. Bulan adalah benda yang aneh, karena itu mereka menumbuhkan kelinci. Kami diantar duduk di sekelilingi tanggul terpotong, dan dia mengajari kami cara membuat topeng kami sendiri. Kami tidak tahu siapa yang membuat topeng rusa, siapa yang membuat topeng bebek, siapa yang membuat topeng kucing. Tapi sekarang, di tengah-tengah hutan, ada persengkokolan binatang di meja bundar. Ketika malam tiba, di tengah hutan masih ada kunang-kunang. Dulu mereka ada di dekat musola, tapi sekarang semua kunang-kunang sudah mati dan mereka kabur ke hutan. Di tengah hutan, ada bangunan tinggi dan di sekelilingnya. Mereka tanam pohon randu alas yang warnanya merah menyala. "Bangunannya di mana?" kami tanya. Dia bilang, "Bangunannya ada di belakang kami." Seperti wanita bertopeng kelinci, bangunan itu pucat dan mengitari kami dari balik
batang-batang pohon. Tapi dia tinggi, dan puncak kepalanya lancip. Si wanita bilang ada orang yang mati di sana. Tapi ada orang mati di mana-mana di semua tempat. Jadi itu bukan hal yang aneh. Di rumah kami, nenek mati di kamarnya. Di gang yang memisahkan rumah kami dengan warung nenek tetangga yang galak, kucing mati tertabrak motor. Di kebun yang menanam ceramai dan buni-buni, ada macam-macam jenis kehidupan yang telah mati. Monyet, belalang, tokek. Di mana-mana sudah pernah ada yang mati. Bangunan lancip itu bukan pengecualian. Wanita bertopeng kelinci menunjukkan prakarya yang dibuatnya selama tinggal di hutan. Boneka-boneka kelinci kecil berpakaian indah duduk di sekelilingi meja yang dipenuhi makanan enak. Di belakang dindingnya ada kamar di mana berdiri sebuah gerobak sarapan yang memuat roti berselai merah dan satu teko teh dan piring kecil berisi sosis dan telur goreng dan kacang bersaus dan jus jeruk. Dan di balik dinding sampingnya adalah halaman yang menampung sebuah kereta kayu dengan kuda-kuda penariknya. Dengan cahaya dari bulan dan kunang-kunang, dia tunjukkan satu persatu detail kabaret kecilnya. Mawar-mawar pastel dari mentega adalah hiasan kue 3 tingkat di tengah meja panjang di belakang mana para kelinci duduk. Selai merah itu bukan stroberi, tapi gumpalan plasenta dan jeli darah. Teko teh itu isinya air mata ibu, dan jus jeruk itu isinya muntahan. Kelinci-kelinci yang dikelilingi makanan itu tidak ada yang bahagia. Dulu ada seekor kelinci yang hampir punya anak meskipun dia tidak mau. Kelinci itu mau mengubur hampir anaknya, tapi ibu kelinci ingin merayakan kehadiran anak-anak itu. Jadi si ibu mengumpulkan semua kelinci dalam sebuah pesta dengan makanan-makanan enak dan baju-baju bagus. Tapi kelinci menangis dan menangis dan menangis. Maka ibu kelinci menyuruhnya memakai topeng kelinci yang tidak menangis. Ibu kelinci marah dan malu, tapi dia pun memakai topeng. Kelinci yang tidak marah dan tidak malu. Semua kelinci yang datang mencibir dan mencemooh. Tapi mereka semua memakai topeng kelinci yang tidak mencibir dan tidak mencemooh. Di malam sebelum pesta, kelinci itu bermimpi buruk dan terbangun saat dini hari. Di samping kamarnya adalah kereta kuda yang bisa membawa jauh dari rumah, dari ibu kelinci dan topeng-topeng kelincinya. Dia bisa meninggalkan kue dengan mawar mentega. Dia bisa meninggalkan sarapan hotelnya. Dia bisa meninggalkan gaun putihnya. Hampir anaknya akan dia keluarkan dan dia kembalikan ke tanah dan selamanya sampai mati. Dia akan terus jadi kelinci yang hidup tenang dengan hantu yang sudah terkubur dalam-dalam. Minum air telah yang bercampur dengan sari tubuh mereka dan hidup di atas bekas badan mereka. Tapi dia tidak pergi. Dia memakai gaun putihnya dan dia datang ke pesta kuenya. Dia makan kue lewat topeng kelincinya dan kelinci-kelinci lain turut bertunjuknya. Topeng mereka dipenuhi krim mentega, warna putih dan kuning dan hijau. Kelinci kembali ke kamarnya dan matanya dibutakan air yang sudah memenuhi balik topeng kertasnya. Lalu hampir anaknya keluar dan berubah jadi anak. Di pagi hari setelah hampir anaknya berubah jadi anak, dia berasa lapar dan pergi berjalan-jalan untuk mencari makanan. Di jalan, dia menemukan ruang berisi banyak anak-anak. Kemudian dia pungut anaknya yang beberapa jam lalu hanyalah hampir anak. Dia makan anaknya dan plasenta dan darahnya. Lalu dia kembali ke kamarnya untuk menusuk kelinci pemberian anak dan ibu kelinci dengan gunting. Lalu dia tidur dengan tenang. Lalu dia tidur dengan nyenyak. Siang hari ketika dia terbangun, kelinci-kelinci pengunjung menjerit-jerit takut dan kaget, dan dia buka jendela kamarnya dan kabur. Dia kembali ke ruangan pesta yang dulu, menampung kue 3 tingkatnya, yang kini tidak bersisa dan hanya ada di sana sebagai bayang-bayang kenangan. Seperti mimpi ketika dia sudah bangun di pagi hari. Kelinci itu mendaki tangga hingga tiba di puncak yang lancip, lalu dia turun lagi. Begitulah. Begitu cerita kelinci dan bangunan di tengah hutan. Kalau kami kembali ke rumah kami yang dikelilingi rambatan daun sirih, dia ingin kami mengingat kabar kelinci di tengah hutan dan memberitahu semua orang yang mau mendengarkan bahwa meninggalkan rumah kadang-kadang lebih baik, bahwa setiap lompatan adalah dosa dan siksa tersendiri, tetapi kadang membuang ibu adalah dosa yang lebih penuh kasih sayang dan mengasihi diri adalah siksa yang lebih lembut. Dan jika suatu hari nanti kami melupakan kisah kelinci dan bangunan yang dijaga oleh prajurit randu alas, kami selalu bisa kembali pada pahatan rusa dan bebek dan kucing yang menempel di wajah kami hari ini. Dan dia akan datang dalam mimpi kami
menunggu dengan sabar hingga kami berani bahagia tanpa topeng di pesta kue 3 tingkat atau dalam kereta kuda. Kami pulang dan merayap masuk lagi lewat jendela berpintu pink. Kaki kami kotor karena tanah dan daun, dan kami menginjak 9 daun sirih di atas bantal. Mama tidak tersenyum meskipun kami sudah memberinya petikan daun sirih. Bantal kami ternoda dan malam itu kami tidur di atas tikar. Badan kami mulai berpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.